Apa yang kalian lakukan di ruangan ini? Aku terpaku, Pun Ani. Sejenak aku terdiam, tak tahu apa yang harus kukatakan. Aku dan Ani bersitatap, hatiku berkecamuk bingung mencari jawaban. Mungkin begitu pula Ani, sedang laki-laki di depan kami masih berdiri dengan menatap tajam menunggu jawaban. Itu Tuan Muda Arkan, kami. Ani terbata-bata. Iya, di depan kami sekarang telah berdiri Mas Arkan. Suamiku itu ternyata masih terjaga dan sekarang memergoki kami telah berada di ruangan ini. Aku tidak tahu apakah ia sejak tadi mengamati kami dari luar. Bahaya ini, aku tidak tahu Mas Arkan ikut terlibat dengan masalah ini atau tidak dan aku belum berani menyimpulkannya. Itu Mas Arkan, aku teringat lukisan orang tua suamiku yang bisa bergeser. Sepertinya aku punya ide, aku ingin melihat dari dekat wajah kedua orang tua Mas Arkan, dan maaf. Aku meminta Ani untuk mengantarkanku ke ruangan ini, karena katanya di ruangan ini ada lukisan mereka. Maaf Mas Arkan, aku menunduk sambil tangan ini memegang tangan Ani. Ternyata tangan Ani terasa sangat dingin. Dia menghela nafas pelan. Oh, begitu. Ani, kamu boleh ke kamarmu. Baik Tuan Muda, Ani berlalu meninggalkanku yang masih berdiri di tempatku. Setelah pintu tertutup, suasana di dalam ruangan ini hening. Aku masih diam, tak berani memulai percakapan. Mas Arkan berdehem untuk mencairkan suasana yang canggung di antara kita. Kau tidak mengantuk, basa-basinya. Aku tahu itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya sejak meninggalkanku kesakitan di apartemen beberapa minggu yang lalu. Belum, jawabku singkat. Entah kenapa hati ini tidak ingin berlama-lama bersamanya. Apakah aku masih marah atas sikapnya saat itu, saat memilih pergi dengan delima daripada menolongku? Tidurlah. Aku masih ada pekerjaan di sini. Sepertinya memang dia juga menghindariku. Mungkin benar di hatinya aku ini adalah wanita yang dia benci karena aku adalah anak dari penabrak yang menyebabkan orang tuanya meninggal. Akhirnya aku pun berjalan meninggalkannya dan menuju kamar. Pagi harinya, aku bangun kesiangan. Aku masih belum bersih dari darah nifas meskipun sudah 3 minggu lebih, jadi belum melaksanakan kewajiban sholat subuh. Dari sela-sela tirai yang terbuka sedikit aku melihat di luar matahari sudah menyapa. Jam berapa ini? Aku langsung terduduk dan mencari ponselku. Aku menepok jidat ini. Jam 9 pagi. Aku tidak masuk kuliah. Kulihat ke atas nakas, Dek. Laptopnya mana? Aku harus menemukan laptopnya, datanya harus aku pindah sebelum Mas Arkan tahu. Mas Arkan kemana? Sayang banget. Semalam sebelum tidur sudah aku mencoba untuk mengkopas datanya ke ponselku namun tidak bisa, karena datanya terlalu besar sedang memoriku hanya tersisa sedikit. Ditambah aku khawatir, takut tiba-tiba Mas Arkan masuk ke kamar. Aku bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi dan membersihkan diri di sana, setelahnya kuambil baju yang semalam ku lepas dan berganti baju biasa. Aku memakainya kembali. Aku membuka pintu kamar dan di pojokan terlihat Ani yang sedang beres-beres mengelap kaca. Dia langsung menghampiriku, Non, mau makan? Aku mengangguk. Sebelum menuju ke lantai 1, Ani menarik tanganku ke pojokan agar Mait yang lain tidak melihat kami. Ada apa? Tuan Muda sudah berangkat ke kantor membawa laptopnya, ucapnya pelan hampir seperti berbisik kepadaku. Oh ya, Ani mengangguk, aku jadi lemas mendengarnya. Padahal aku sudah sangat senang akan segera mengetahui isi dari data tersebut. Sebelum benar-benar mataku terpejam semalam ku terima pesan dari Ani bahwa temannya ada yang punya flash disk dan pagi-pagi akan memberikannya kepadaku. Aku tidak jadi turun ke lantai 1. Kuurungkan niatku untuk sarapan. Aku kembali ke kamar, berpikir. Tak berapa lama pintu diketuk, suara Ani memanggilku, dengan malasku berjalan membuka pintu. Ternyata Ani sudah di depan pintu bersama temannya membawakan sarapanku. Aku akhirnya sarapan juga meskipun tidak nafsu makan. Selesai sarapan, terpikirkan olehku untuk mengunjungi Mas Arkan di kantornya. Selama aku menjadi istrinya kan belum pernah ke sana, kenapa tidak sebaiknya hari ini saja aku mengunjunginya. Terus alasannya apa? Iya, makan siang. Aku mengantar makan siang untuknya, tapi selama ini aku tidak pernah mengantar makan siangnya. Aku bimbang, apa ya? Pintu diketuk kembali. Kali ini Ani langsung membuka pintunya sendiri. Dia ingin mengambil piring kotornya karena aku tak kunjung membawanya ke bawah. Maaf, cicitku. Tidak apa-apa Non, itu memang tugas kami. Aku ingin ke kantor Mas Arkan, tapi alasannya apa? Akhirnya ku sampaikan saja unek-unek di hatiku. Mungkin saja Ani bisa membantuku mencari alasannya.
Tidak perlu alasan Non, maksudmu? Aku bingung dan sedikit memicingkan mata ke arahnya. Dia malah nyengir ke arahku. Aku semakin penasaran. Datang saja tanpa alasan apapun, kan Non istrinya. Lagian, Ani tertawa malu sambil menutupi bibirnya, apa maksudnya coba? Aku menatapnya dengan intens. Itu Non, semalam lihat tuan muda naik ke atas. Tadinya aku mau langsung menyerahkan flash disknya tapi kuurungkan niatku karena melihat tuan muda sudah berada di anak tangga kedua. Makanya aku kirim pesannya besok pagi saja mengantar flash disknya. Hai, itu Non, aku mengikuti di belakangnya dan ternyata tuan masuk ke kamar. Kamarku? Maksudku ke kamarnya. Ani mengangguk, itu berarti Mas Arkan ada di kamar bersamaku. Iya Non, apa Non gak tahu? Aku menggeleng. Berarti benar aku sudah tidur dan tidak tahu jika Mas Arkan ada di dalam kamar bersamaku. Apakah dia tidur di sampingku? Aku tidak tahu. Jadi Non datang saja ke kantor menemuinya. Mungkin tuan muda juga menunggu Non. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Sepertinya tidak mungkin Mas Arkan menungguku, buktinya semalam saja dia terlihat sangat dingin kepadaku. Okelah, aku akan tetap ke sana. Niatku cuma satu, yaitu mengambil data dari laptopnya. Ani mengangguk menyetujui ucapkanku. Segera aku siap-siap dan mengambil tas tanganku. Tunggu Non, aku ambil tas perlengkapan make-upku. Non harus terlihat berbeda dari semalam, Non harus lebih cantik dari semalam. Aku terpaksa mengikuti saran Ani. Tak ada salahnya kan kalau aku terlihat lebih menarik di depan Mas Arkan. Aku berangkat sendiri ke kantor Mas Arkan. Tadinya aku akan memesan ojek online tapi kepala pelayan melarangku. Dia menyuruh sopir untuk mengantar kemana saja tujuanku. Memang orang tajir jadinya banyak mobil terparkir di garasi. Tiba di perusahaan aku bingung, akhirnya ku beranikan untuk bertanya ke resepsionis di depan. Assalamualaikum, permisi Mbak. Iya, ada apa? Perlu dibantu? Saya mau ketemu sama Cherry. Ibu Cherry kan? Aku menoleh ke seorang lelaki yang sudah berdiri di sampingku. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Dia tersenyum kepadaku. Tentu saja, karena Arkan tidak pernah mengizinkanku untuk main ke apartemen kalian, aku hanya membulatkan bibir ini. Maaf, aku Yoga, teman kerja dan teman. Pokoknya teman. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya. Aku pun sama membalas dengan menautkan tangan di depan dadaku sambil tersenyum dan mengangguk kecil. Tiara, ini Ibu Cherry. Istrinya Pak Arkan. Dia akan ke atas bersamaku, tolong hubungi ke kantornya. Tunggu, tidak jadi. Biar kami langsung ke atas saja. Baik Pak Yoga. Wanita yang dipanggil dengan nama Tiara tersebut mengangguk hormat kepadaku dan aku membalasnya dengan malu-malu. Aneh saja. Tiba-tiba diri ini menjadi orang yang dihormati di perusahaan ini, padahal aku tidak pernah membayangkan akan hal itu. Pak Yoga mau masuk, cegah seorang wanita ketika tangan Yoga sudah memegang gagang pintu ruangan Mas Arkan. Kenapa Sonya? Kau melarangku untuk masuk? Yoga melepaskan tangan dari gagang pintu dan melihat ke arah wanita yang dipanggil Sonya. Ternyata wanita itu sekretaris Mas Arkan. Aku memperhatikan ekspresi Sonya yang kebingungan. Kualihkan netra ini ke arah Yoga. Ada rasa khawatir di sana, apakah ada? Tidak Pak, tadi Pak Arkan mengejar Anda dan katanya ada penting yang mau disampaikan. Anda mematikan handphone? HP-ku lowbat. Jadi Arkan tidak di dalam? Sonya menggeleng, baru pergi. Dia mengangguk. Ya sudah, Sonya, kamu tahu siapa dia? Sonya baru melihat ke arahku dan mengangguk hormat. Apakah dia tahu siapa aku? Nyonya Cherry, selamat pagi, sapanya. Maaf, saya tidak langsung menyapa Anda. Tidak apa-apa, santai saja, balasku sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Cherry, kamu masuk saja. Tunggu Arkan di dalam. Setelah berbicara seperti itu, Yoga meninggalkan kami. Sonya mengantarku ke dalam, aku duduk di sofa. Ketika Sonya menawariku minuman, aku menolaknya karena perhatianku hanya tertuju ke meja kerja Mas Arkan. Tahu dengan gerakan mataku, akhirnya Sonya pamit keluar untuk kembali ke meja kerjanya. Sementara aku segera berjalan menuju meja Mas Arkan. Laptop berada di atas meja dengan posisi terbuka, namun layar terlihat hitam. Aku menyenggol mouse-nya dan ternyata laptopnya masih menyala. Aku tersenyum senang. Akhirnya, usahaku mendapatkan data berjalan lancar. Gegas ku colok flashdisk dan memindahkan filenya. Hatiku gelisah, sebentar-sebentar melihat ke arah pintu. Takut Mas Arkan datang. Karena menunggu mentransfer filenya lama, maka tangan ini bergerak-gerak di atas mouse. Aku penasaran dengan isi laptopnya.
Ada sebuah folder dengan nama, sayangku, terlihat mata ini dan akhirnya aku mengkliknya. Wow, mataku membulat ketika melihat banyak video tersimpan di sana. Hati ini semakin penasaran dan ingin mengintip isinya. Aku klik salah satu dan, wow, aku menutup mulutku tak percaya. Air mata ini hampir menetes melihat kedekatan Mas Arkan dengan delima. Kamu melihat apa? Bersambung.